Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan hari ini. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai analisis bivariat pada program Stata. Baiklah, materi yang akan kita pelajarin hari ini adalah pendahuluan, kemudian yang kedua uji kategorik dan kategorik, yang ketiga uji kategorik dan numerik untuk data independen, yang keempat adalah uji kategorik dan numerik data dependen, kemudian yang kelima uji numerik dan numerik. Seperti kita ketahui bahwa analisis bivariat itu adalah analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Jadi, pada analisis bivariat itu ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Kemudian secara umum kita ketahui bahwa jenis analisis bivariat itu ada tiga. Yang pertama adalah uji antara variabel kategorik dan kategorik. Yang kedua adalah uji antara variabel kategorik dan numerik. Dan yang ketiga adalah uji antara variabel numerik dan numerik. Baiklah, supaya lebih paham kita langsung saja masuk ke contoh kasus ya. Yang pertama kita akan melihat bagaimana melakukan uji kategorik dan kategorik. Nah, di sini contoh kasus yang pertama itu untuk chi-square. Jadi, di dalam uji hipotesis antara dua variabel kategorik itu biasanya chi-square. Tetapi harus kita pahami bahwa ada beberapa syarat di mana uji chi-square bisa digunakan. Nah, contoh kasus yang pertama adalah apakah ada hubungan antara riwayat iritabilitas uterus atau UI dengan kejadian BBLR atau nama variabelnya low. Jadi, di sini kita menggunakan dataset latihan.dta. Nah, langkah yang pertama, setiap kita melakukan uji hipotesis adalah selalu tentukan dulu hipotesisnya. Nah, hipotesis 0 adalah tidak ada hubungan antara iritabilitas uterus dengan kejadian BBLR, sedangkan hipotesis alternatif adalah ada hubungan antara iritabilitas uterus dengan kejadian BBLR. Kemudian langkah yang kedua, tentukan alfanya. Di sini di bidang kesehatan masyarakat biasanya kita menggunakan alfa 5% itu sudah cukup. Kemudian yang ketiga, tentukan uji statistik yang sesuai. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa untuk uji kategorik dan kategorik selalu kita mulai dengan yang namanya chi-square. Nah, kita harus mengetahui apa saja syarat dari chi-square. Yang pertama adalah nilai observasi itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua, nilai expected yang kurang dari 5 itu tidak lebih dari 20% sel. Nah, kita akan langsung praktek ke aplikasi Stata supaya lebih paham. Jadi kalau di aplikasi Stata, kita cari satu-satu. Jadi kita cek dulu expected-nya, baru kita lihat terpenuhi atau tidak syaratnya, baru nanti kita masuk ke komen untuk melakukan uji statistik chi-square. Baiklah, langsung saja kita mulai praktek di aplikasi Stata. Nah, kita buka dulu datanya. Di sini open, kemudian pilih latihan.dta. Nah, di dalam Stata untuk melihat expected itu rumusnya berbeda dengan kita melihat chi-square. Sehingga langkah pertama kita cek dulu expected-nya. Perintah yang bisa digunakan adalah tab, kemudian masukkan variabel independen. Variabel independennya adalah UI. Kemudian variabel dependennya adalah BBLR. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa di dalam chi-square untuk Stata itu kita juga menggunakan coding lebih kecil untuk variabel yang menjadi fokus penelitian kita. Jadi kalau BBLR dan non BBLR, misalnya yang menjadi fokus adalah BBLR, maka kategori BBLR itu harus diberi kode lebih kecil. Nah, di sini BBLR itu kodenya 0 dan tidak BBLR itu kodenya 1. Oke, lanjut. Kemudian tadi tab UI new untuk independen dan BBLR untuk dependen, kita ketikkan expected. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di angka atas itu adalah nilai observasi dan di bawah adalah nilai expected. Untuk syarat pertama, observasi tidak boleh sama dengan 0. Ini terpenuhi, semuanya tidak ada yang sama dengan 0. Kemudian expected itu yang kurang dari 5, hanya 20% sel. Nah, hanya 20% sel, artinya kalau satu sel saja sudah ada yang kurang dari 5, jika tabelnya 2 kali 2, maka itu sudah melebihi dari batas maksimum. Nah, di sini 8,7, 19,3, 50,3, dan 110. Oke, berarti tidak ada nilai expected yang kurang dari 5 lebih dari 20% sel. Nah, karena syaratnya terpenuhi, maka kita bisa langsung menggunakan chi-square.
Oke, langkah berikutnya melakukan uji chi-square. Di sini perintah yang bisa kalian gunakan masih sama tadi, tab, kemudian UI new, kemudian masukkan dependennya BBLR, kemudian masukkan perintah untuk uji chi-square-nya yaitu chi2 row. Nah, di sini kenapa saya menggunakan row? Karena desain penelitian kita adalah cross-sectional. Jadi dia berdasarkan status pajanan menghitungnya ke samping. Tetapi kalau desain kalian adalah case control, maka row ini diganti dengan call seperti itu. Kemudian enter. Nah, di sini kalian sudah mendapatkan nilai p-value untuk uji chi-square-nya yaitu 0,02. Nah, di dalam melakukan uji chi-square terkadang kita juga butuh melakukan perhitungan terhadap ukuran asosiasi. Nah, ini kita sesuaikan dengan desain penelitian kita. Karena desain penelitian kita adalah cross-sectional, maka kita perlu melihat nilai prevalence ratio yang bisa dihitung menggunakan pendekatan risk relatif. Nah, rumusnya adalah ketikkan komen CS, kemudian independennya tadi masukkan, kemudian dependennya, langsung enter. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita nggak mau repot, kita mau ngeliat ukuran asosiasi sekaligus nilai chi-square-nya, maka kita langsung aja gunakan CS UI new BBLR. Jadi CS variable independen dan variable dependent. Karena di sini juga sudah keluar nilai p-value untuk hasil uji chi-square-nya. Seperti itu. Nah, untuk risk ratio kalian bisa lihat di sini nilai risk ratio-nya adalah 1,16, kemudian CI-nya untuk risk ratio-nya adalah 1,0025 sampai 1,3651. Oke. Supaya lebih mudah kita copy aja dulu outputnya ke PowerPoint. Oke, kita blok seperti ini, kemudian klik kanan, copy table, oke, copy as picture. Oke, tinggal kita copy pastekan. Oke, ini kita udah copy paste kan tadi output yang sudah kita copy. Ini kita langsung lihat perhitungan statistiknya. Ini adalah nilai p-value-nya, kemudian ini nilai chi-square hitungnya. Kita langsung gunakan saja nilai p-value-nya. Nah, hasil p-value-nya adalah 0,02, kemudian risk ratio-nya 1,16 dan ini adalah CI-nya. Oke. Langkah kelima adalah keputusan. Bagaimana keputusannya? Kita lihat p-value-nya 0,02, kemudian alfa kita 0,05. Artinya kalau lebih kecil kita menolak H0. Keputusannya adalah, kesimpulannya adalah ada hubungan antara iritabilitas uterus dengan kejadian BBLR. Oke, seperti itu cara melakukan analisis chi-square pada data kategori. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Nah, ini kalau kondisinya adalah kita menggunakan Fisher exact, artinya tidak terpenuhinya syarat dari chi-square. Nah, contohnya di sini adalah ada hubungan antara riwayat hipertensi atau HT-new nama variabelnya dengan kejadian BBLR atau BBLR untuk nama variabelnya. Langkah pertama kita tentukan dulu hipotesis. H0 tidak ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian BBLR, kemudian HA ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian BBLR. Kemudian langkah kedua, tentukan alfanya, di sini kita pakai 5%, dan langkah yang ketiga adalah lakukan uji statistik yang sesuai. Jadi kita cek dulu bagaimana syarat chi-square-nya terpenuhi atau tidak. Kalau tidak, berarti kita pakai Fisher exact. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi Stata-nya. Oke, ini aplikasi Stata udah kita buka. Sekarang kita cek dulu expected-nya. Kita ketik tab, kemudian variable independennya HT-new, kemudian variable dependentnya adalah BBLR, kemudian kita ketik expected. Nah, kita lihat apakah ada nilai expected yang kurang dari 5. Oke. Nah, di sini ternyata ada nilai expected yang kurang dari 5 yaitu 3,7. Nah, karena ini tabelnya 2 kali 2, artinya satu sel saja itu nilainya sudah 25%. Sedangkan syarat chi-square adalah nilai expected yang kurang dari 5 itu hanya 20% sel. Artinya syarat kedua dari chi-square tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita menggunakan uji Fisher exact test untuk kasus yang kedua ini. Komennya itu nggak jauh beda dengan komen saat melakukan uji chi-square.
Bedanya tadi adalah kalau pakai K2, sekarang kita pakainya eksak. Jadi kita tulis aja seperti ini, kemudian independennya, kemudian dependennya, kita masukkan komen untuk feature eksaknya yaitu eksak. Nah, di sini udah muncul nilai v-value-nya untuk feature exact test. Dari hasil pengujian ternyata nilai v-value-nya 0,052. Nah, misalnya kalau kita mau memunculkan nilai odds ratio, anggaplah nih seandainya penelitian kita desainnya adalah case control. Bagaimana sih memunculkan nilai odds ratio-nya? Caranya kita menggunakan komen mhodds. Jadi ketikkan mhodds, kemudian variabel independennya apa, kemudian variabel dependennya apa, langsung enter. Nah, seperti ini. Jadi dia akan muncul nilai odds ratio-nya, kemudian JI-nya, kemudian nilai v-value-nya, dan nilai chi-square-nya. Oke, ini adalah langkah keempat, yaitu analisis chi-square, exact feature. Kita copy dulu outputnya ke lembar PowerPoint kita. Copy as picture. Oke, ini udah kita copy ya. Jadi nilai v-value-nya adalah 0,052. Alpha kita adalah 0,05. Maka keputusannya karena dia lebih besar dari alpha 0,05 maka terima H0. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara riwayat hipertensi dengan kejadian BBLR. Jadi seperti itu cara menggunakan uji feature exact test. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, uji variabel kategorik dan numerik untuk data independen. Yang perlu teman-teman pahami adalah dalam menguji perbedaan rata-rata untuk data independen ada syarat yang harus terpenuhi yaitu normalitas data. Oleh karena itu langkah-langkah dalam uji T independen cukup banyak. Yang pertama kita harus mengecek dulu bagaimana normalitas datanya. Kemudian yang kedua kita cek dulu varians datanya. Apakah datanya bervarians homogen, variansnya sama atau justru heterogen. Kemudian yang ketiga baru kita melakukan uji T independen itu sesuai dengan varians data. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Misalnya kita ingin melihat apakah ada perbedaan rata-rata berat badan bayi lahir dari ibu yang mengalami iritabilitas uterus dan yang tidak mengalami iritabilitas uterus. Oke, supaya lebih paham kita langsung masuk ke praktek menggunakan aplikasi Stata. Baiklah, pertama-tama kita lakukan cek distribusi data dulu, apakah datanya normal atau tidak. Perintahnya adalah by, kemudian masukkan variabel independennya, itu variabel grupnya atau variabel kategorinya. Di sini kita tadi menggunakan iritabilitas uterus, jadi variabelnya new, kemudian koma, kemudian kalian ketikkan perintah sort supaya nanti dia diurutkan, kemudian titik 2. Tuliskan perintah untuk uji normalnya adalah swilk, swilk. Kemudian tuliskan variabel numeriknya. Variabel numeriknya di sini adalah BWT, berat badan bayi lahir. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk kategori yang mengalami uterus, iritabilitas uterus, ini v-value-nya 0,96, lebih besar dari alpha, artinya data berdistribusi normal. Kemudian pada kategori new atau iritabilitas uterusnya tidak, ini v-value-nya 0,54, lebih besar dari alpha 0,05, artinya distribusi normal. Nah, langkah kedua adalah melakukan uji varians untuk mengetahui apakah variansnya sama atau berbeda. Perintah yang bisa digunakan untuk menguji varians adalah sdtest. sdtest, kemudian kalian masukkan variabel numeriknya. Tadi variabel numeriknya adalah BWT. Kemudian koma, masukkan variabel kategorinya. Nah, dalam kurung kategorinya tadi adalah UI new untuk variabelnya. Kemudian langsung enter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini adalah nilai uji varians. Jadi v-value untuk uji varians 0,5877. Nah, alpanya adalah 5%. Karena dia lebih besar dari alpha, maka keputusannya adalah varians itu homogen. Nah, karena varians homogen, maka uji T independen yang kita gunakan itu menggunakan pendekatan untuk varians yang homogen atau varians yang sama. Perintah yang bisa digunakan untuk melakukan uji T
independen jika datanya variansnya homogen atau sama adalah t-test, kemudian masukkan variabel numeriknya yaitu BWT, koma, masukkan variabel kategoriknya yaitu UINew. Kita buka kurung dulu, kemudian klik UINew, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil uji T independen untuk varians yang sama. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada nilai min-nya di sini. Jadi kita bisa langsung menuliskan di tabel saji nanti. Kemudian ada standar deviasi dan confidence intervalnya. Kemudian di mana v-value untuk hasil uji T independen adalah di bagian bawah di tengah. Ini adalah 0,001. Nah, untuk pengambilan keputusannya masih sama seperti uji hipotesis lainnya. Jadi jika dia lebih kecil dari alfa maka tolak H0. Nah, di sini lebih kecil dari alfa karena p-value-nya 0,001, artinya tolak H0. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita mengikuti hipotesis tadi di awal. Artinya ada perbedaan rata-rata berat badan bayi lahir dari ibu yang mengalami iritabilitas uterus dan ibu yang tidak mengalami iritabilitas uterus, seperti itu. Nah, bagaimana sih perintah yang bisa digunakan kalau misalnya nih seandainya data kita variansnya tidak homogen. Nah, kita tinggal tambahkan saja unequal di belakang dari perintah yang pertama tadi. Unequal. Nah, jadi dia akan mengeluarkan hasil uji T independen jika sampelnya itu variansnya tidak sama, seperti itu. Oke, baiklah, itu adalah cara untuk melakukan uji T independen jika data bervarians sama atau variansnya tidak sama. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, itu uji kategorik numerik untuk data independen. Materi yang keempat hari ini adalah uji kategorik dan numerik untuk data dependen. Teman-teman mungkin masih ingat bahwa uji T dependen ini digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian dengan desain eksperimen, yaitu pre and post test group. Jadi ada data sebelum intervensi dan data sesudah intervensi. Langkah-langkah dari uji T dependen yang pertama, karena ini adalah data numerik, maka lakukan dulu normalitas data. Kalau normalitas data terpenuhi, baru kita melanjutkan ke uji T dependen. Nah, contoh kasusnya adalah kita menggunakan data dietstudy.dta. Di sini contohnya apakah ada perbedaan rata-rata trigliserida sebelum melakukan diet atau TG0 dan sesudah melakukan diet atau TG4. Nah, kita langsung masuk ke praktek menggunakan aplikasi Stata. Baiklah, kita buka dulu datanya. Ini udah dibuka ya. Untuk datanya kita gunakan dietstudy.dta. Kemudian kita lakukan uji normalitas data dulu. Caranya adalah ketik perintah SAVIROWIL swilk, kemudian masukkan variabel yang ingin diuji normalitas TG0 sama TG4 gitu ya. TG0 ini adalah trigliserida sebelum melakukan diet, kemudian TG4 ini adalah kadar trigliserida sesudah melaksanakan program diet. Kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat v-value-nya untuk TG0 0,30 dan TG4 0,37. Semuanya lebih besar dari alfa 0,05. Artinya data berdistribusi normal. Nah, langkah selanjutnya kita bisa melakukan uji T dependen untuk kasus ini. Caranya adalah masukkan perintah t-test, kemudian variabel sesudah intervensi, jadi variabel numerik untuk sesudah intervensi, kemudian ketikkan sama dengan 2 kali, artinya kita mau melihat apakah ada perbedaan rata-rata atau tidak gitu ya, sama dengan, kemudian masukkan variabel sebelum intervensi atau TG0, lalu enter. Nah, seperti ini. Ini adalah hasilnya. Kalau kalian mau melihat mean difference-nya, bisa lihat di sini. Ternyata mean difference-nya minus 14 mmHg gitu ya. Kemudian v-value-nya kalian lihat di tengah sini di bawah. Di sini hasilnya 0,24. Kita bandingin sama alfa 0,05, artinya kan lebih besar. Kalau v-value lebih besar dari alfa, maka keputusannya adalah terima H0. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata kadar trigliserida sebelum mengikuti program diet dan sesudah mengikuti program diet. Seperti itu. Oke, materi yang terakhir adalah melakukan uji untuk variabel numerik dan numerik.
Baiklah, langsung saja kita melakukan pengujian analisis bivariat untuk variabel numerik dan numerik. Jadi, jika teman-teman masih ingat, ada dua uji yang bisa digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel numerik, yaitu korelasi dan regresi. Nah, yang pertama kita akan mencoba melakukan bagaimana uji korelasi antara dua variabel numerik. Langkah pertama adalah lakukan dulu pengecekan terhadap normalitas datanya. Jika datanya berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji korelasi. Oke, contoh kasusnya adalah apakah ada korelasi antara berat badan WGT0 dengan kadar trigliserida atau TG0. Baiklah, kita langsung saja masuk ke aplikasi Stata. Oke, langsung saja kita masukkan perintahnya. Jadi untuk person correlation, rumusnya itu adalah PW_core. Kemudian masukkan variabel dependent, jadi TG0, dan masukkan variabel independentnya WGT0. Kemudian untuk p-value-nya kita ketikkan perintah seek. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat ini adalah nilai korelasinya antara TG0 dan WGT0. Kemudian di bawahnya ini adalah nilai p-value-nya. Jadi kan teman-teman bisa membandingkan dengan nilai alfa kita yang 0,05, artinya di sini tidak ada korelasi. Kalau hasilnya ada korelasi, baru kita interpretasikan nilai korelasi yang tertera di bagian atas ini. Baiklah, itu contoh untuk melakukan uji korelasi. Selanjutnya kita coba misalnya menggunakan regresi linier sederhana untuk dua variabel numerik ini. Variabel yang kita gunakan masih sama, kita menggunakan variabel WGT tadi untuk berat badan. Jadi ini adalah variabel independennya, kemudian TG0 adalah variabel dependennya. Nah, jadi mesti teman-teman ingat bahwa mayoritas komen di Stata itu biasanya mendahulukan untuk menuliskan dependent variable dibandingkan independent variable. Oke, rumus untuk melakukan regresi itu adalah regress. Oke, nah regresi linier ini digunakan kalau misalnya tujuan kita adalah memprediksi. Jadi kalau misalnya hanya melihat korelasi atau hubungan, cukup diuji korelasi. Misalnya regress, variabel dependentnya adalah trigliserida, jadi kita masukkan trigliserida. Kemudian independentnya adalah berat badan, weight. Oke, kita masukkan, lalu kita tinggal enter. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada tabel di bagian bawah, tabel yang kedua, ini ada nilai konstanta dan ini adalah nilai perubahannya, alfa, beta. Jadi teman-teman bisa membuat persamaan regresi dari tabel yang kedua ini. Kemudian kalau teman-teman ingin melihat p-value dari uji regresi, kalian bisa melihat di bagian sini. Ini sama seperti nilai p-value pada uji korelasi. Ini kalau teman-teman lihat, ini ya kan sama dengan yang ini. Kemudian di uji regresi linier, kalian bisa melihat koefisien determinasi. Nah, itu bisa dilihat di R square. R square ini koefisien determinasi itu menunjukkan berapa persen kontribusi dari independen terhadap variabel dependen. Nah, di sini terlihat cukup kecil ya, hanya 0,04%, seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada nilai CI, tinggal kalian pindahkan saja ke tabel sajinya. Baiklah, mungkin ini saja sepertinya yang bisa saya sampaikan sekilas mengenai analisis bivariat pada aplikasi Stata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.